media cetak masih dipercaya karena menjadi tempat orang bertanya dan mendapatkan jawabannya. Mengapa masih dipercaya? Karena media cetak dan majalah itu dibuat oleh produsen jurnalis. Bergas TV, Colors of Jogja. Jangan lupa jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Salam bergas. Kita jumpa lagi kawan-kawan dengan topik yang baru. Yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan bisnis surat kabar di era digital saat ini. Intinya bisnis surat kabar saat ini memang sudah terpuruk. Banyak surat kabar yang tutup, banyak media yang tidak lagi menerbitkan korannya, perusahaan-perusahaan tidak lagi bisa bertahan karena serangan digital. The power of digital itu adalah model baru dalam bisnis bermedia yang sangat tidak pernah kita duga sebelumnya. Sejak tahun 2009 kira-kira begitu, di negara barat sudah mulai ditandai dengan tutupnya beberapa surat kabar besar di sana. Akibatnya dunia persurat kabaran cetak tidak lagi bisa diandalkan untuk hidup, termasuk saat ini di Indonesia. Di beberapa daerah kita sudah selalu mendengar berita atas ditutupnya perusahaan surat kabar dan majalah tentu saja. Bisnis cetak saat ini tidak lagi menantang untuk kehidupan, tidak lagi bisa diandalkan. Akibatnya merembet kemana-mana. Dia akan mempengaruhi bisnis di bawah perusahaan itu. Misalnya keagenan, pengantar surat kabarnya itu, pengecer, pelanggan juga. Karena serangan di era digital ini begitu masif saat ini dan hampir kita tidak pernah menyangka bahwa itu akan menyerang seluruh bisnis persurat kabaran cetak itu. Satu contoh, kenapa bisnis surat kabar cetak saat ini tidak lagi bisa kita andalkan, bisa diandalkan untuk hidup. Salah satu kawan saya sekitar 4-5 tahun yang lalu sudah mengeluhkan atas keadaannya. Dia bilang perusahaannya tidak lagi bisa diandalkan untuk hidupnya. Mengapa? Saat itu dia bercerita sudah beberapa bulan gajinya tidak lancar, bahkan kalaupun keluar itu dipotong. Artinya kondisi perusahaan tempat dia bekerja itu kolaps, tetapi masih tetap terbit. Dia sendiri tidak pernah mengetahui kenapa kondisi ini seperti ini, kondisi yang dia terima itu, dan itu berlangsung sampai sekarang. Padahal tempat dia bekerja itu adalah perusahaan yang cukup besar, sebuah perusahaan media yang kredibel, yang berwibawa, yang secara bisnis juga mumpuni. Tetapi karena kegilas zaman, kegilas masa, dan kegilas era dalam disrupsi yang sekarang terjadi ini di era digital ini,
perusahaan itu akhirnya menyerah. Salah satu korban dari kemenyerahannya di perusahaan itu ya teman saya tadi. Nah, belum nanti akan merembet ke bawahnya, ke rangkaian bisnisnya, dari sisi uplah, dari sisi pengangkutan, dari sisi keagenan, pemasaran, sirkulasi, iklan, semuanya akan terdampak, terutama dari sisi iklan. Yang mengakibatkan bisnis itu merosot adalah karena tidak bisa menjadi daya bagi perkembangan orang di era sekarang ini. Artinya iklan yang masuk itu tidak mampu menutupi kebutuhan perusahaan itu. Mengapa iklan sekarang tidak bisa didapatkan atau sulit didapatkan? Kita akan melanjutkan. Saya akan membahas itu, membahas mengapa iklan seret, mengapa iklan terhambat, sementara iklan itu adalah jantung kehidupan dari surat kabar cetak dan majalah. Sebentar, kita akan lanjutkan. Sahabat Bergas, kita ketemu lagi, kita lanjutkan bincang-bincang kita, obrolan kita tentang mengapa dan bagaimana bisnis surat kabar itu tidak lagi bisa diandalkan untuk hidup, karena ada kemerosotan dalam bisnisnya. Faktor utama adalah selain tingkat keterbacaan atau readership, surat kabar itu sangat jauh berkurang karena sekarang kita memasuki era digital, juga minimnya iklan yang dipasang di surat kabar. Iklan sekarang menjadi sebuah hal yang mewah bagi surat kabar, sementara sebelum itu ketika kita belum memasuki era digital, darah hidup surat kabar cetak adalah iklan. Sekarang banyak model iklan karena kita tinggal memilih di media sosial, bahkan secara gratis. Ini menjadi tantangan tersendiri dan bagi ancaman bagi media cetak, bisnis media cetak. Jadi karena di media sosial sudah banyak menyediakan tempat untuk orang-orang memasang iklan, bahkan dengan gratis. Sekarang orang berbondong-bondong ke digital dan langsung secara medsos, dengan medsos itu bisa secara personal diterima oleh khalayak. Tidak lagi khalayak harus mengakses dulu, membeli dulu media cetak itu, koran itu, tetapi di media sosial dia bisa langsung mengetahui, bahkan bisa interaktif, bisa bertanya, bisa berdiskusi, bahkan bisa tahu harganya, bisa menawar dan sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan saat ini di tengah situasi the power of digital yang tidak bisa kita tolak, dan kita hanya bisa bekerja sama dengan apa yang sekarang sedang terjadi itu. Mengapa koran itu sekarang juga bisnis koran, bisnis surat kabar cetak dan majalah juga tidak mampu lagi menjadi andalan bagi sebagian orang. Pada masa lalu ketika media cetak masih menjadi raja di tengah pergumulan sosial masyarakat, dia bisa diandalkan, misalnya dia punya rubrik yang bisa menjadi andalan bagi para penulis. Di sana para penulis bisa mengharapkan mendapatkan honorarium, di sana para penulis opini, para penulis sastra, cerpen atau puisi, bahkan gambar, vignette bisa mengharapkan hal itu untuk kehidupan mereka. Sekarang tidak lagi. Justru kemampuan atau
keistimewaan surat kabar cetak itu sekarang sudah tidak lagi bisa diharapkan karena serangan-serangan hal-hal baru itu tadi, antara lain para sastrawan yang kehilangan lahannya yang sudah banyak ditemukan, sementara sekarang orang mengekspresikan dirinya sendiri kemana-mana lewat Facebook bisa, lewat Instagram, lewat YouTube, channel YouTube dan sebagainya. Nah, itu semua harus kita alami. Saat ini harus kita terima. Tetapi apakah khalayak itu pantas menyerah begitu saja? Saya kira tidak. Lalu apakah para pengelola media cetak itu juga menyerah begitu saja? Jawabnya kalau iya, langsung dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita dengar karena kita tahu beberapa perusahaan surat kabar cetak di Indonesia yang besar sekalipun bahkan sudah tutup. Saat ini sudah mengakhiri penerbitannya dan mengalihkan ke model digitalnya. Dan mereka sedang berusaha untuk tetap eksis memelihara kedekatan dengan audiensnya melalui produk-produk digitalnya. Kembali soal iklan. Ketika sekarang ini iklan tidak lagi bisa ditipu seperti zaman dulu. Contohnya begini, ketika salah satu atau kita atau perusahaan bermain di bidang digital lalu menggunakan kanal-kanal digital itu, di sana masyarakat sudah bisa tahu ini dibaca berapa orang, diikuti berapa orang, dan semuanya secara jujur disampaikan di situ. Bukan lagi berdasarkan tipu-tipu secara bisnis misalnya gitu, atau melambungkan bahwa kami koran, media cetak, majalah yang dicetak sekian, kami dibaca oleh sekian ribu. Kalau zaman dulu bisa begitu karena tidak ada buktinya. Nah sekarang semuanya terbukti seperti itu. Kita bisa melihat di beberapa media digital, buktinya di situ ada. Siapa yang suka, siapa yang tidak suka, berapa yang membaca, dan sebagainya. Semua itu harus kita terima dan semua itu adalah kasunyatan atau kenyataan di perkembangan zaman digital saat ini. The power of digital tidak harus kita tolak, tapi harus kita terima dan kita harus bisa bersiasat dengan perkembangan zaman itu. Bahwa sekarang media cetak tidak lagi bisa diandalkan untuk hidup, itu memang iya. Dan banyak orang mengakui, bahkan para pengelola surat kabar cetak dan majalah mengakui hal itu. Tetapi dalam sebuah penelitian, media cetak masih dipercaya karena menjadi tempat orang bertanya dan mendapatkan jawabannya. Mengapa masih dipercaya? Karena media cetak dan majalah itu dibuat oleh produsen jurnalisme, bukan oleh orang-orang awam. Nah, di sanalah letak keunggulan media cetak. Meski saat ini secara bisnis tidak lagi bisa diandalkan, tetapi secara sosial dan secara kultural media cetak masih menjadi acuan oleh sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi yang kredibel. Bergas TV, Colors of Jogja.